Halo teman-teman, my name is Nunung Lestari. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Manajemen Informatika, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas. Tugas ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, teman-teman, di sini saya akan Sistem Informasi Akuntansi. Apa itu PT Garuda Indonesia? PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik negara atau BUMN di sektor industri transportasi udara dengan jumlah 210 armada. Garuda Indonesia menjangkau 48 rute domestik dan 22 rute internasional. Nama perusahaan yaitu PT Garuda Indonesia atau Persoro Tbk. PT Garuda Indonesia atau Persoro Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis penerbangan komersial. Bisnisnya diklarifikasi ke dalam 3 segmen. Yang pertama, pengoperasian penerbangan, layanan pemeliharaan pesawat terbang, dan pengoperasian lainnya. Nah, teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan membahas mengenai siklus keuangan, di mana secara umum siklus keuangan itu mulai dari bagian proses transaksi, dokumentasi, buku harian umum, buku umum besar, neraca saldo, buku pembantu, sampai pada laporan keuangannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjelaskan mengenai penyajian laporan keuangan, berbagai penyesuaian yang dilakukan. Nah, di sini ya teman-teman, kita bahas tahapan yang pertama mengenai siklus keuangan, yang mana penyajian laporan keuangan dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan. Mulai dari neraca lajur tersebut dihasilkan laporan keuangan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu yaitu neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga laporan equity, yang keempat aliran kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, yang mana yang pertama kita bahas yaitu neraca. Bagian neraca merupakan bagian melaporkan tentang aset, kewajiban, dan equity perusahaan. Selanjutnya yaitu laba rugi, yaitu melaporkan tentang hasil usaha perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, laporan equity merupakan tahap melaporkan tentang perubahan dan kondisi equity. Yang keempat yaitu aliran kas atau AK, merupakan kegiatan melaporkan tentang aliran kas, masuk dan keluarnya kas. Tahap yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan atau CLK, yang merupakan kegiatan melaporkan tentang penjelasan mengenai semua perkiraan yang tercantum di neraca, laba rugi, dan perusahaan equity. Nah, teman-teman, di sini ada, kalian pasti melihat juga kan, di sini ada flowchart penggajian. Mulai dari aspek, di sini ada 4 aspek atau 4 bagian. Di sini ada karyawan, PSDM, keuangan, manajer, yang mana masing-masing aspek ini atau masing-masing bagian ini memiliki fungsi atau alur yang sesuai dengan panah-panah yang ada di sini. Mulai dari karyawan, di sini menginputkan data atau menyerahkan data dirinya, kemudian menyerahkannya kepada PSDM. Setelah data-data tersebut dikelola dan diarsipkan oleh PSDM, kemudian data tersebut diberikan kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan mengelola data tersebut dan diarsipkan. Setelah diarsipkan satu bagian, kemudian laporan tersebut atau data tersebut diberikan kepada bagian manajer, dan laporan tersebut juga menjadi laporan penggajiannya. Kemudian manajer, setelah manajer memeriksa laporan tersebut atau data tersebut, manajer juga memberikan kembali kepada bagian keuangan, dan bagian keuangan akan memeriksanya kembali dan memberikannya ke bagian PSDM.
Setelah PSDM mengelola dan melihat apa yang telah diperiksa di bagian keuangan, kemudian setelah menerima bahwa diterima atau tidak datanya dan melakukan pengkajian, lalu diberikan ke bagian karyawan. Nah, pada siklus penggajian, sistem akuntansi penggajian terdiri dari prosedur-prosedur. Sebagaimana yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk menentukan gaji karyawan. Prosedur yang kedua yaitu membuat daftar gaji prosedur. Ini berfungsi pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji, yang mana dalam prosedur ini distribusi biaya gaji, biaya tenaga, kriteria distribusi pada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Prosedur yang keempat yaitu pembuatan bukti kas keluar, yang mana merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum pada dokumen tersebut. Yang kelima yaitu prosedur pembiayaan gaji prosedur. Pembiayaan atau pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Nah, yang ini teman-teman adalah siklus pemesanan tiket, yang mana di sini adalah flowchart-nya. Jadi mulai dari bagian gudang, bagian pembeliannya, pimpinan, supplier, sampai bagian keuangannya. Di sini ada 5 tahap. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan siklus pemesanan tiket. Yang pertama, pada bagian pembelian, itu menerima SPH dari pemasok, lalu membuat permintaan daftar barang yang dikirim ke bagian gudang. Tahap yang kedua, yaitu bagian supplier mengirimkan SPH, yaitu surat penawaran harga, ke bagian pembelian. Tahap yang ketiga, yaitu bagian gudang menerima permintaan daftar barang, lalu membuat daftar barang yang ada dan dikirimkan ke bagian pembelian. Tahap yang keempat, yaitu bagian pembelian menerima daftar barang yang ada, lalu memutuskan apakah memesan barang atau tidak. Jika tidak, akan memesankan maka berakhir. Jika tetap mau juga memesan, maka bagian pembelian akan membuat SPP atau surat permintaan pembelian yang dikirimkan ke bagian pemimpin. Tahap yang kelima, pemimpin setelah menerima SPP dari bagian pembelian, jika menyetujui akan meng-ACC SPP tersebut. SPP yang telah di-ACC dikirimkan ke bagian pembelian. Tahap yang terakhir yaitu bagian pembelian setelah menerima SPP yang telah di-ACC akan membuat SOP, yaitu surat order pembelian rekap. Kemudian kemudian SOP tersebut satu lembar akan dikirimkan ke bagian supplier. Kemudian SOP tersebut lembar kedua akan dikirimkan ke bagian gudang. Lalu SOP lembar ketiga akan dikirimkan ke bagian keuangan dan SOP bagian keempat akan dikirimkan ke bagian arsip. Tahap selanjutnya pada siklus pemesanan yaitu supplier menerima SOP dari bagian pembelian. Setelah itu supplier membuat faktur, lalu mengirimkan faktur beserta barang yang dibeli kepada bagian pembelian. Tahap selanjutnya yaitu bagian pembelian menerima barang faktur dan faktur dari supplier. Setelah itu mengirimkan barang beserta faktur kepada bagian gudang. Selanjutnya bagian gudang menerima barang dan faktur dari bagian pembelian. Bagian gudang membuat laporan penerimaan barang, rekap dua berdasarkan barang dan SOP. Laporan penerimaan barang, lembar pertama disimpan sebagai arsip, sedangkan lembar kedua dikirimkan ke bagian keuangan beserta faktur.
Tahap selanjutnya yaitu bagian keuangan melakukan pembayaran berdasarkan atas SOP, laporan penerimaan barang dan faktur. Pembayaran tersebut dikirim ke supplier. Tahap selanjutnya yaitu supplier setelah menerima pembayaran membuat faktur lunas yang dikirimkan ke bagian keuangan. Selanjutnya yaitu bagian keuangan menerima faktur lunas dan berdasarkan faktur lunas tersebut bagian keuangan membuat laporan pembelian tunai rangkap 2 dan lembar pertama akan diisi. Nah teman-teman, kita sudah sampai pada siklus keempat, yang mana kita akan membahas mengenai siklus sumber daya manusia. Di sini sudah ada flowchartnya. Sini saya jelaskan terlebih dahulu, yang mana sumber daya manusia di dalam organisasi perusahaan merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Karena pada dasarnya sumber daya manusia yang terancam memesan, mengoperasikan dan memelihara dari sistem internal dari perusahaan. Untuk membangun perusahaan diperlukan input yang terdiri dari material, informasi, energi, proses melalui mesin, peralatan, software, sehingga menghasilkan output berupa produksi ataupun barang. Nah, pada siklus sumber daya manusia ini sangat penting, yang mana siklus sumber daya manusia ini mulai dari siklus keuangan, siklus penggajian, sampai kepada siklus pemesanan jasa ataupun barang tadi. Di sini pada siklus sumber daya ini telah mencangkum semua aspek, yang mana pada tahap ini sangatlah penting. Nah, pada flowchart yang sudah saya tampilkan ini, yang mana mulai dari organisasinya, strukturnya, ini berjalan sesuai dengan apa yang telah sudah dirancang. Mana jika sumber daya manusia yang dihasilkan ini baik, maka produksi sebuah perusahaan atau sebuah instansi akan berjalan dengan baik juga. Nah, seperti di sini, mulai dari tujuan organisasinya, kemudian pada strukturnya, lalu bagiannya menganalisis jabatan. Setelah menganalisis jabatan, kemudian dia pada bagian tahap uraian jabatan, persyaratan jabatan apa saja, target jabatannya seperti apa, dan standar kompetensinya seperti apa. Setelah tahu beberapa analisis jabatan tersebut, kemudian dibagi bagian rencana dan kebutuhan jabatan. Pada bagian setelah itu turun ke bagian rekrutmen, yang mana siapa saja yang akan menjadi anggotanya. Kemudian setelah tahap rekrutmen, pada tahap seleksi. Setelah selesai pada tahap seleksi, kemudian menuju tahap orientasi atau penempatan. Setelah itu, setelah melakukan orientasi, kemudian menuju tahap evaluasi kinerja. Jika kinerjanya evaluasi kinerja, yang mana ada tahap pendidikan atau pelatihan. Setelah itu, jika sudah melaksanakan pendidikan atau pelatihan, maka si sumber daya manusianya itu akan menghasilkan beberapa keputusan, yang mana di sini ada menjadi karir atau karirnya makin baik, atau mendapatkan reward, atau jika tidak baik melakukan pelatihan atau pendidikan tidak lulus, maka akan ada pilihan PHK ataupun pensiun di sini. Setelah itu pada tahap evaluasi kinerja juga di sini juga ada sistem imbalan, yang mana jika seseorang
Jika sudah berhasil melakukan evaluasi ataupun baik melakukan pekerjaan tersebut, maka di sini akan mendapatkan imbalan atau reward. Nah, di sini kita sudah membahas mengenai siklus sumber daya manusianya. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sini sebuah perusahaan atau instansi akan berjalan dengan baik atau berhasil karena di sini tergantung pada sumber daya manusianya. Yang mana karena di sini semua yang mengoperasikannya, merancangnya, memeliharanya, di sini adalah sumber daya manusianya. Mulai dari materialnya, informasi, energi, dan proses lainnya itu dikelola oleh manusia. Nah, teman-teman, di sini sudah tahap kesimpulan. Yang mana sebuah perusahaan jasa adalah suatu usaha atau lembaga yang kegiatannya di bidang jasa. Siklus akuntansi meliputi tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu, dengan menunjukkan akun yang harus didebet dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jurnal merupakan catatan pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan the book of original entry. Buku besar merupakan hasil dari analisis transaksi setelah jurnal. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Misalnya, pada sebuah akun yang digunakan dalam pembukuan sebuah perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan pada video ini. Saya harap teman-teman bisa memaklumnya karena kita sama-sama belajar di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum